Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalkan saya Maya Fatmawati dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5A dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke, langsung saja saya di sini akan sedikit memaparkan mengenai materi yang akan saya jelaskan, yaitu dengan judul kegiatan ekonomi. Oke, langsung saja kita simak bareng-bareng ya. Oke, dari kegiatan ekonomi, pertama-tama yang perlu kalian tahu yaitu kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Produksi sendiri yang melakukan kegiatannya dinamakan produsen dan akan menghasilkan sebuah produk. Yang kedua yaitu ada distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi akan dinamakan distributor. Dan yang terakhir yaitu konsumsi. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi akan dinamakan konsumen. Kegiatan produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda untuk menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Atau dalam singkatnya, kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Adapun faktor-faktor dari produksi dibedakan menjadi 4 faktor, yaitu ada faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli, karena dengan 2 faktor tersebut, manusia sudah dapat menghasilkan barang. Faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor keproduksi turunan, karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Keempat faktor ini akan menentukan hasil tidaknya kegiatan produksi. Dari keempat faktor produksi yang sudah disebutkan tadi, yang pertama yaitu ada faktor produksi alam. Faktor alam yang dimaksud adalah mencakup tanah dan segala sumber daya alam yang terlibat di dalam proses produksi, termasuk juga segala hasil alam yang digunakan dalam proses produksi. Ada 2 sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui berupa hutan, kayu, dan lain sebagainya. Dan yang tidak dapat diperbarui yaitu berupa minyak, gas, dan bahan mineral dari fosil. Yang kedua yaitu ada faktor produksi dari tenaga kerja, yaitu yang memberikan tenaga kerja, pikiran, dan keterampilan selama proses produksi dilakukan. Yang ketiga ada faktor produksi modal. Faktor produksi modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga merupakan berupa barang. Dan yang terakhir, yaitu ada faktor produksi berupa keahlian, di mana kemampuan perencanaan hingga pengawasan produksi dilakukan oleh faktor produksi keahlian. Nah, sampai di sini, apakah kalian tertarik menjadi seorang produsen? Selanjutnya yaitu ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi berarti yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Siapa yang melakukan kegiatan distribusi tersebut? Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi yang sebagai perantara. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Apa sih yang menjadi tujuan dari distribusi? Tujuan dari distribusi yang pertama yaitu ada menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Dan yang terakhir, yaitu agar kontinuitas produksi terjamin. Apa sih pengertian dari distribusi langsung dan distribusi tidak langsung? Mari kita simak pembahasannya. Jadi, yang dinamakan distribusi langsung yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyalurannya langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya yaitu pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Dan yang selanjutnya yaitu distribusi tidak langsung.
Distribusi tidak langsung merupakan sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia, baik secara perlahan atau sekaligus. Konsumsi adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi umumnya disebut sebagai konsumen, sedangkan produk-produk yang dikonsumsi merupakan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Sementara itu, ada faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi, diantaranya yaitu penghasilan. Penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa, begitu juga sebaliknya. Tingkat pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Selanjutnya ada jumlah keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar, begitu juga sebaliknya. Jenis kelamin. Kebutuhan barang atau jasa antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera dan gaya lebih baik dalam hal berbusana maupun hal lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada istiadat dan kebiasaan. Kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakatnya. Ada beberapa contoh dari kegiatan konsumsi. Yang pertama yaitu menggunakan baju dan celana. Kedua, membeli kendaraan dan menggunakannya untuk berpergian. Ketiga, membeli setrika yang digunakan untuk merapikan baju. Keempat, menonton film di bioskop dekat tempat tinggal. Dan yang terakhir yaitu membeli ayam untuk dijual di rumah makannya.